Halo adik-adik Sekolah Minggu HKBP Rungkut, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Kita sekarang udah masuk minggu ke-7 setelah Trinitatis. Dan ini adalah minggu keempat kita ibadah secara online bersama abang dan kakak-kakak Sekolah Minggu HKBP Rungkut. Nah, abang mau nanya juga nih, adik-adik udah masuk sekolah kan? Nah, walaupun sekolahnya masih tetap di rumah, belajar di rumah, adik-adik semua harus tetap semangat ya, supaya semakin pintar dan bisa meraih cita-cita. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita semua mengangkat satu pujian dulu. Tapi sebelumnya, abang mau menghimbau untuk adik-adik semuanya untuk ambil sikap mau ibadah, jangan lari-lari ke sana sini, jangan pegang-pegang apapun, dan fokus untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya persiapkan juga Alkitabnya. Oke, kita mulai ya. Nah, lagu kali ini judulnya Tuhan Yesus Baik. Ikuti ya semuanya ya. Dan semangat. Halo dari Sekolah Minggu. Nah, tadi kan sudah menyanyikan suatu pujian. Nih, sekarang saatnya kita doa pembuka. Nah, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak bisa datang bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, Tuhan telah menyediakan teknologi untuk kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berkatilah adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Hingganya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya Tuhan, apalagi di wabah pandemi seperti ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Ini doa anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yeay. Kita lanjut ya ke pujian kedua. Hai adik sekolah minggu. Sudah berdoa sekarang? Apa masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu yuk. Kita mau mengenang kalau Tuhan itu punya kasih yang begitu besar sama kita. Coba tangannya latihan dulu ya. K. Siapa yang masih ingat K? K A S I H. Masih pada ingat kan? K A S I H. Masih pada ingat toh? Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Seperti kasih Yesus. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Kita lebih semangat lagi ya. Ayo, K A S I H-nya gerakannya harus lebih semangat lagi. Oke? Wah. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan sama Kak Ria. Silakan Kak Ria. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Masih ingat kan gimana posisinya berdoa? Badan yang tegak, siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah online kami untuk yang kesekian kalinya. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, Engkau berikan kami hikmat dan kemampuan agar kami mengerti apa yang firman-Mu sampaikan. Dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami Bapa untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ria membacakan firman, Kak Ria mau kita siap-siap. Siap-siap apa?
siapin hati dan juga pikiran kita, fokus sama firman yang akan Kak Arya berikan. Dan yang paling penting adalah menyiapkan Alkitab. Oke? Nah, firman kita itu diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan yang 17. Ayo, masih pada ingat nggak Yakobus ada di mana? Iya, benar sekali adik-adik, ada di perjanjian baru. Jadi, Kak Arya bacain ya buat kita semua. Ada di Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal di tahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sini pembacaan firman. Nah, sekarang adik-adik masih semangat kan ibadahnya? Walaupun online, kita harus tetap semangat ya. Nah, sekarang Arya mau cerita nih. Kira-kira ada yang mau dengar nggak ya? Atau masih pada main HP? Ayo, HP-nya disimpan dulu. Kita fokus sama firman Tuhan. Nah, adik-adik, perikop kita tadi tuh apa ya? Ada yang ingat nggak sih perikop kita apa? Tadi kan Karya udah bacain tuh. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ada yang tahu nggak sih perencanaan itu seperti apa? Atau ada yang pernah buat perencanaan? Oke, kayaknya semuanya udah pada buat sebuah perencanaan ya. Jadi gini adik-adik, perencanaan itu mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, adik-adik, contoh kecilnya adalah perencanaan kita ke depan. Misalnya, contoh kecilnya adalah perencanaan kita sehabis ibadah online ini. Mungkin adik-adik berencana untuk misalnya membersihkan rumah, mau membereskan kamar tidur, atau perencanaan apapun. Itu contoh perencanaan yang sederhana. Tapi di sini Kak Arya mau jelasin perencanaan yang besar. Nah, perencanaan besar itu gimana? Perencanaan yang besar itu seperti, ayo siapa yang udah bagi rapot? Angkat tangan. Wih, udah pada bagi rapot semua ya? Pasti nilainya bagus kan? Nah, adik-adik pasti punya rencana yang sangat besar untuk kedepannya. Misalnya, mau ranking 1 di kelas, atau mau ikut lomba, atau bahkan pengen nilai matematika dapat 100, dapat sempurna. Nah, itu adalah perencanaan yang besar di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sesuai perikop kita itu harus melibatkan Tuhan dalam sebuah perencanaan. Dalam hal yang seperti tadi Kak Arya bilang, pengen ranking 1, mau dapat nilai 100, atau rencana apapun itu, kita harus melibatkan Tuhan dalam hal-hal tersebut. Nah, adik-adik, dalam perencanaan tersebut, kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam rencana tersebut. Jadi nih ya, Kak Ria, kalau Kak Ria, biasanya kalau habis naik kelas, Kak Ria susun nih perencanaannya Kak Ria. Kak Ria pengen ranking 1, Kak Ria pengen dapat nilai 100 di nilai di mata pelajaran bahasa Inggris. Kak Ria susun, terus Kak Ria doain semoga itu menjadi kehendaknya Tuhan, dan melibatkan Tuhan supaya Kak Ria itu bisa dan mampu melewati berbagai hal rintangan untuk mendapatkan nilai 100 tadi di mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu adik-adik, salah satu contoh melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Jadi, kalau secara keseluruhan, Karya mau kasih tahu nih, apapun yang kita lakuin mulai dari pagi sampai ke malamnya, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi, waktu pagi hari, kita tuh berdoa, Tuhan, Engkaulah yang bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Begitu adik-adik. Nah, wujud dari kita mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam rencana itu adalah wujud sebuah kasih. Ayo, siapa di sini yang tahu kasih? Tahu kan? Nah, kita itu harus mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Wujud kita mengasihi Allah adalah dengan
kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita dari awal sampai nanti akhir. Begitu adik-adik. Nah, sekarang Karya ada tugas nih. Karena tadi kita bicara tentang kasih, pada masih ingat kan lagu KASIH? Kasih dong, angkat tangan dong yang ingat. Wah, pinter adik-adik, pada ingat semua. Nah, atas dasar itu, tugas dari Kak Arya adalah kalian harus wajib nge-cover lagu KASIH beserta gerakannya. Nanti gerakannya akan ada di sini ya. Nah, sesudah itu kalian bisa PC Kak Ria. Nanti papa dan mama minta tolong ya sama Inang videoin adik-adik sekolah minggu, kemudian dikirim ke Kak Ria. Nah, nanti siapa yang paling bagus dia akan mendapatkan apa ya? Iya bener, dia akan nanti tampil di ibadah online. Sekarang Kak Ria tutup dengan doa. Semuanya pada posisi badan yang siap, sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala hal yang boleh kami terima hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang semakin menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk dapat melaksanakan segala rencana kami dan melibatkan Engkau di dalam perencanaan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami, dalam setiap segala aktivitas dan perencanaan kami. Sekarang kami Tuhan akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke pujian ya. Jangan lupa, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih banyak Karya untuk firman yang udah dibawain buat kita semua. Nah, adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi karena kita masih ibadah online nih, ibadah di rumah masing-masing, persembahannya juga dikumpulkan secara online. Caranya ada 2 cara nih. Yang pertama, itu diberikan atau dikasih yang namanya QR Code. Nah, bisa minta tolong sama papanya dibuka aplikasi mobile bankingnya dari banknya masing-masing, kemudian di-scan untuk barcode-nya. Nah, itu nanti akan tertuju kepada rekening yang dituju. Oh iya, ini rekeningnya adalah Bank BCA ya, itu. Terus, itu bisa digunakan juga memudahkan kalau misalnya adik-adik nih lagi nonton atau menyaksikan ibadah online dari laptop atau mungkin dikonekin ke TV, itu bisa langsung di-scan aja tuh barcode-nya ya. Yang kedua, caranya adalah dengan transfer ke rekening yang sudah ditulis. Nah, langsung ditujukan ke situ, jumlahnya berapapun ya kan, yang penting diberikan dengan sukacita. Oke, kalau gitu sekarang kita mau menaikkan satu pujian juga sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Let's go, yang semangat. Sudah berdiri semuanya? Oke deh, kalau kayak gitu sekarang kita mau bawain satu pujian. Tapi kayaknya ada yang kurang deh, sebentar ya. Aha, ini dia maksud kakak yang kakak cari tadi, karena ini pas banget sama lagu yang mau kita bawain. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung aja bawain satu pujian yang satu ini ya. Adek-adek ikutin gerakan kakak. Masa bingung cari kelas gak apa-apa, yang penting gerakannya harus penuh sukacita. Di sana dong hubungan Tuhan berbuai ni ngoluku naso tardonia sadia mah hargana Tuhan mulia sai ni rajuma sudah dengan basam jaloma Tuhan sayang saroham
kita udah mengumpulkan persembahan, kita udah melakukan pujian sama Kak Oya, Nortor, seru kan? Sekarang kita mau bersatu di dalam doa ya. Kita mau doa penutup. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Bapa di surga, berkati Bapa ibadah kami ini kiranya boleh berkenan. Kiranya Engkau senantiasa juga melindungi kami Tuhan, memberi kami kesehatan. Sekarang kami ingin berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya Engkau menyertai sepanjang kegiatan kami sehari-hari dan juga selama seminggu ini Bapa. Engkau selalu melindungi dan memberkati kami. Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, balik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Inilah doa yang kami lakukan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai di situ dulu sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya bersama kakak-kakak Guru Sekolah Minggu. See you next week.